Saya kan ditelepon sama istri itu karena saya nggak pulang-pulang. Ya kenapa nggak pulang-pulang? Udah kamu diem aja. Yang penting uang nyampe. Jangan sampai kamu berpikiran yang macam-macam sama saya. Langsung saya matiin. Nah si teman saya itu si Gedik, loh kok si Mang Oyek jadi begitu gitu kan, kata si Gedik. Akhirnya negur tuh Gedik, Mang, kok kamu sekarang gitu sih sama istri kamu? Yang saya kenal kamu tuh nggak seperti itu, kata si Gedik. Udah kamu tahu apa urusan keluarga, udah jangan ikut campur, saya bilang gitu. Ya udahlah, saya sebagai teman cuma bisa ngingetin bahwa itu istri kamu. Jangan sampai kamu di sini terjerat sama yang hal-hal yang enggak. Kita kan di sini tujuannya awalnya itu nyari duit, nyari yang bener, kata teman saya. Udah beres, saya bilang gitu. Tanpa disadari, saya sudah mulai bikin sambelnya ngaco. Karena mungkin sudah pengaruh dari sana ya, masuk ke jiwa saya. Bikin sambel yang tadinya enak, berkurang rasanya. Kalau nggak keasinan, kemanisan. Kalau nggak hambar. Itu mulai tuh pelanggan-pelanggan pada menjauh. Itu tuh. Pada akhirnya saya waktu membuat sambal, saya itu ingin mengiris tomat gitu tuh. Kok perasaan sih pisau ini pengen ngarahinnya ke jari terus. Dan pada akhirnya saya terbeset lah. Berdarah kan. Loh, kenapa bisa? Perasaan tuh saya tuh tadi lurus ke tomat. Kenapa bisa kena jari saya? Udahlah, mungkin ini emang lagi musibah aja kan. Kecelakaan, nggak disengaja. Udah aja itu tuh. Singkat cerita, kemudian si Gedik bilang ke saya, udah makanya kamu serius aja di sini, udah nggak usah keluar-keluar lagi. Toh di sini kan kita semua kan membaur. Kamu juga dari awal juga kan berangkat sama kita. Kenapa kok jadi kamu lebih memberatkan main terus ke sana gitu kan? Udah, kamu jangan ngomong aja, itu urusan saya. Setelah itu, mulai itu saya sakit keras. Wah, pokoknya intinya itu saya menggigil, demam, ya bisa dibilang sama rasa lah, mau ngapa-ngapain aja. Tutup tuh, kurang lebih 1 minggu, itu libur, nggak berjualan. Kok ini pengen makan, niat perut lapar, tapi nggak ada niat untuk makan. Jauh, badan mulai ngurusin gitu tuh. Di sana jualannya sudah mulai rame. Gitu tuh. Ya, di Ratnanya itu, di lele yang lama. Diem aja itu tuh. Akhirnya teman-teman, tuh kan, semenjak kamu ke sana, kamu berubah. Sekarang lihat akibatnya, apa yang terjadi sama kamu. Kalau kamu sekarang udah sakit-sakitan begini, terus bagaimana dengan usaha kita? Saya mendingan. Terus di minggu keduanya itu mendingan. Akhirnya saya putuskan, saya pulang. Ya udah kalau gitu kita rehat dulu, saya bilang kan gitu. Nanti lagi kalau saya udah benar-benar sehat, kita buka lagi, daripada nanti kita habis nggak karuan. Ya kan? Saya pulang, istri saya udah ngacuhin tuh. Saya pulang acuh, saya tidur misah. Ya udah kalau memang seperti itu saya udah nggak hiraukan. Bu, ayah udah mau ngebreak dulu, nggak jualan di sana. Posisi ayah lagi nggak enak badan, sakit. Sudah dibilangin, istri saya bilang, jangan berangkat, maksa. Kemudian nggak ada informasi, nggak ada kabar, nggak ada apa, sampai lupa sama anak istri di sini. Udah saya nggak hiraukan, emang karena posisi saya udah sakit itu tuh. Setelah itu, uanya itu main saya ke rumah saya. Si istri saya nanya ke saya, Wah, kok suami saya jadi begitu ya? Kira-kira ada apa? Si uanya, udah nanti ceritanya. Kalau suami kamu bilang gitu. Itu cerita dari Waya. Suami kamu itu lagi kena guna-guna. Saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini perubahan sikap kepada saya, ternyata suami saya kena guna-guna. Iya, karena ada yang nggak terima. Salah satu penjual sama usahanya, sama suami kamu, merasa tersaingi. Karena dia terdahulu jualan di sana, kalah rame dengan suami kamu. Kebetulan itu, saya kan,
bisa lah punya kebiasaan, emang dari nenek saya dulu itu emang nurunnya ke uak saya yang ini, yang laki-laki. Oh gitu ya Wak? Iya. Terus ini gimana untuk ngobatinya? Udah. Jangan disuruh ke sana lagi suami kamu. Terus ada benda di sana berupa kain putih yang isinya tanah atau pasir kalau nggak salah itu tuh. Diambil di warung suami kamu. Akhirnya istri saya nyuruh saya telepon teman saya, si Opik. Opik datang tuh ke rumah saya, ngobrol sama istri saya. Tolong cariin benda kain putih yang isinya pasir, katanya ada di warung. Emang kenapa teh? Kata si Opik. Itu yang menyebabkan pecel lele jadi sepi dan suami saya jadi sakit-sakitan. Tolong ambilin dan dicariin. Akhirnya Opik berangkat berdua sama si Gedik ke Alas Roban itu. Berangkat, dicari, minggu pertama nggak ketemu, nggak ada deh. Terus nanya lagi istri saya ke uak saya, di sebelah mana? Di pojokan, pokoknya cari di pojokan. Tepatnya di deket pintu, di apa sih namanya, kayak angin-angin atas pintu, kata si uak saya gitu. Ketemu itu tuh kain putih yang isi pasirnya, diambil, kemudian dibakar, dibawa ke uak saya, maksudnya dibawa ke uak saya, terus dibakar. Di sananya ngerasa bahwa benda itu sudah diambil. Jadi untuk masuk ke sayanya itu jadi berkurang, ya kan? Jadi 50%. Yang tadinya hampir saya bisa dibilang apa ya, mati rasa lah, kalau bisa dibilang pengen mati lah, udah sesek banget. Di sana akhirnya sudah ketahuan, saya berobat sama uak saya, dan ternyata di sana tanya ke gurunya, mungkin uak saya apa namanya, punya kebiasaan dan ilmunya lebih tinggi, kemungkinan gak masuk, saya sembuh. Dan saya nanya ke uak saya, "Wak, emang saya kenapa?" Nah, makanya diceritain dari uak saya, "Kamu itu kena guna-guna dari pecel lele yang lama, yang jual itu." "Loh, kok bisa? Kamu dekat sama anaknya, sama Ratna?" "Iya, yaitu mediatornya itu Ratna. Ratna itu sudah dipasang susuk oleh bapaknya untuk ngedeketin kamu, untuk ngejebak kamu, biar usaha kamu mati dan kamu yang akan menjadi tumbalnya." Saya kaget. Astagfirullahaladzim. Apa iya? Makanya kalau apa-apa, mau usaha apapun, mau kemanapun, kalau istri kamu tidak menyetujui, melarang, kamu jangan berangkat. Itu alasannya kenapa kamu bisa seperti ini, kayak buta hijau. Gimana bisa membuktikannya? Kan posisi saya sudah diberikan bekal sama uak saya, dibuka mata batinnya sama uak saya. Silakan, kalau kamu masih penasaran, berangkat ke sana, apa yang terjadi di sana. Saya nggak langsung ke warung, saya pantau dari kurang lebih 100-200 meteran lah, lihat. Emang posisi di atasnya itu buta hijaunya ada ngejagain. Di situ saya baru ternyata dia memasang penglaris buta hijau dan saya menjadi tumbalnya. Bila mana saya sampai kena tumbalnya, nyawa saya akan hilang. Dan itu jelas, karena bukan saya aja. Saya sampai sempat nanya di tetangga yang ada di situ, ibu-ibu buta hijaunya itu emang berjaga di atas tendanya, seperti itu. Tinggi besar, matanya melotot, itu.
Saya langsung, ya udah, berarti ini bener-bener penglarisan, pesugihan nggak bener. Akhirnya saya putuskan, udah kita cabut pulang, tinggalin, lupakan. Akhirnya saya pulang, saya laporan ke Wak saya. Wak, ternyata yang Wak bilang itu semuanya benar. Nah, sekarang kamu sudah lihat sendiri. Sekarang kamu udah gak usah kesana lagi ya. Itu bekal yang Wak kasih, buka mata batin, hanya untuk sekedar kamu tahu. Dan tolong jangan dendam, kata Wak saya. Biarkan urusan masing-masing nanti juga akan dibalas sama Allah, kata Wak saya seperti itu. Sampai sekarang masih ada warung pecel lele itu? Informasi dari teman saya si Opik udah bangkrut. Udah bangkrut. Katanya pas bangkrutnya itu ada yang ngeliat warga laporan dari si ibu-ibu, ngeliat langsung orang pinter katanya sih kayak Pak Kiai seperti itu, digerebek, suruh tutup warungnya. Iya, digerebek karena melakukan pesugihan. Karena melakukan penglaris pesugihan seperti itu. Ketahuan warga. Ketahuan warga. Karena di situ sebagian orang mempunyai mata batin, jadi ngelihat sosok tuh terlihat sama mereka gitu. Merasakan auranya, emang auranya negatif. Kalau orang yang punya mata batin. Ya. Kenapa dia sudah lakukan pesugihan tapi dia masih kalah rame dengan warungnya Mas Oyek ya? Pada saat itu informasinya dari Wak saya, dia itu sebenarnya tadinya rame jualan dan belum menggunakan pesugihan atau penglaris. Ketika saya datang di situ, usahanya dia itu tersaingi oleh saya karena saya lebih ramai dibanding usahanya dia, celelenya dia. Di situ awal muasalnya dia gak suka sama saya gitu kan, merasa tersaingi. Dari situ si pedagang pecel lele itu sama anaknya si Ratna melakukan penglaris, melakukan pesugihan. Si Ratnanya dipasang susuk agar saya terpancing masuk ke sana. Setelah saya masuk ke sana, saya dijebak dan ingin dijadikan tumbalnya untuk penglaris tersebut. Ya. Dan benar aja bangkrut ya. Dan benar aja warungnya saya Oyek bangkrut ya. Betul. Karena disikat oleh santet. Betul tadi. Betul. Kurang lebih omset saya sehari minim-minimnya 2 juta dapat sehari. Setelah jalan 1,5 bulan saya sudah merasa punya uang. Saya pulang tuh nengokin istri. Nih hasil saya selama 1,5 bulan di sana. Store sama istri. Nah setelah itu istri saya sempat marah, kenapa kamu pulang? Percuma kamu ngasih uang pun karena saya tidak mengizinkan. Bu, saya ngadem-ngademin. Saya tuh kesana nyari nafkah, bukan mau foya-foya. Ini saya pun membawa hasil. Untuk apa? Ya untuk keluarga kita. Udah pokoknya jangan berangkat lagi, istri saya bilang gitu. Setelah keesokan harinya, saya tetap maksa pergi lagi berangkat karena emang kuncinya ada di saya. Kalaupun saya tinggal di sana, yang bikin sambelnya nggak ada, adalah emang kuncinya di saya. Akhirnya saya berangkat lagi, ke sana. Saya bilang ke istri saya begini, ini sudah menghasilkan kalau ditinggalkan sayang. Kita mulai dari nol. Ini sudah berjalan sudah lama 1,5 bulan. Makanya saya tinggalin, dia bilang gitu kan. Dah, saya berangkat, tes. Nyampe sana, buka lagi sama teman-teman. Ada yang datang 2 cewek. Namanya tuh Ratna sama Sari. Ratna dan Sari itu awalnya makan biasa. Makan biasa. Kita kenalan lah, namanya juga cewek. Teman-teman yang lain pada godain. Kenalan, saya sebatas kenalan aja sama Ratna sama si Sari itu. Minggu kedua pun datang lagi. Saya belum menaruh firasat sama kedua orang tersebut. Masih santai. Tiba-tiba
itu si Ratna bilang, memuji, "Mas, ini sambelnya enak loh mas, beda sama lele yang di tempat sana." Loh, emangnya di sebelah mana ada yang jual lele lagi? Kan gitu. Dia kurang lebih 500, dia bilang gitu kan. Maksudnya 500 apa? 500 meter. Oh, jaraknya. Jaraknya 500 meter. Jadi Mas Oyek nggak tahu keberadaan warung? Nggak tahu, karena emang saya pun di situ nggak dapat informasi karena bahwa yang jualan lele itu ternyata 500 meter jaraknya, gitu kan. Setelah itu, oh 500, boleh deh nanti saya mampir, saya bilang gitu kan. Ya boleh. Tiap libur kan saya hari Jumat libur. Nah di sana buka Jumat. Saya coba mutusin main ke sana, coba lelenya. Ya intinya sih jalin silaturahmi sih tujuan saya kan, biar nggak ada permusuhan tujuan saya. Saya main ke sana dan ada si Ratna, perempuan itu ada di situ. Saya nanya, "Kalau itu siapa?" "Oh itu bapak saya." Si bapaknya Ratna itu belum tahu kalau saya itu jual lele yang ramai itu, ya kan? "Oh itu bapak ya. Pesen dong 1 porsi, saya makan." Ya menurut saya enak, lelenya juga enak, sama sambalnya juga enak di situ juga. Entah kenapa emang posisinya itu nggak begitu ramai, seramai tempat saya. Singkat cerita, saya dekat sama si Ratna. Bapaknya nanya, "Itu siapa?" "Temen." "Dari mana?" "Ini penjual lele yang baru." Tep, bapaknya langsung diem, seakan-akan menaruh dendam sama saya. Langsung mulai benci. Ya, dari raut wajahnya itu udah kelihatan Berubah ya? berubah, yang tadinya manis langsung cemberut kayak gitulah. Setelah itu saya pertemuan pertama langsung pulang. Kemudian si Ratna sebelum pulang itu, "Boleh nggak minta nomor HP-nya?" "Oh boleh, sok nggak apa-apa, buat sharing-sharing, barangkali mau nanya bikin sambelnya enak," kata si Ratna. Yaudah, saya kasih tanpa menaruh curiga sama si Ratna. Setelah itu saya pulang, kemudian ya biasa jualan. Di minggu kedua libur lagi kan, libur kedua si Ratna ngajakin saya main, ketemuan di luar. Ngobrol sama si Ratna, "Mas gimana sih kok bisa bikin sambelnya enak banget seperti itu?" "Standar, bumbunya sama," kata saya tuh. "Mungkin dari segi kebersihan atau pelayanan kurang paham," saya bilang kan. "Semua kan ada kecocok-cocokan gitu." "Oh yaudah, kapan-kapan main lah mas ke rumah. Siapa tahu kita bisa sharing di sana bareng bapak." "Iya siap. Nah itu pertemuan yang kedua, saya pulang lagi. Saya belum menaruh curiga juga, masih standar sama teman-teman. "Waduh, dari mana kamu? Cariin, awas nanti kesasar, sambet lagi," kata teman saya si Mehmet itu yang biasa nyeroteh. "Enggak, tenang," saya bilang, "main, hilangin kejenuhan, suntuk jualan terus," saya bilang kan gitu. Akhirnya pertemuan ketiga itu di Jumat lagi, libur lagi, saya main ke rumahnya setelah tutup pecel lelenya di sana. Saya main ke rumahnya, "Assalamualaikum," masuk. Nah, si bapaknya yang biasanya salaman mau, itu nggak mau. Saya salaman tuh, menolak. "Nggak usah, biasa aja." "Ya udah nggak apa-apa." Itu dikeluarin makanan, jaburan sambil makanan. Saya disuruh makan sama si Ratna. Saya makan tanpa menaruh curiga. Pulang dari situ malamnya, saya seperti kedatangan makhluk goib. Itu waduh, tinggi besar, ya bisa dibilang mirip kayak buta hijau lah. Saya jantung ini aduh deg-degan. Ini ada apa, saya bilang kan. Setelah bangun tersadar dari mimpi itu, semoga aja ini biang tidur. Saya jualan, kok pengennya ketemu sama si Ratna terus gitu kan. Ada apa gitu kan. Udahlah, abaikan. Saya di bulan, berarti 1,5 bulan berikutnya, saya pulang lagi ke istri. Setor, ya biasa awal ribut lagi tuh. Sudah dibilangin jangan berangkat maksa. Udah pokoknya terima beres aja. Yang penting di sini ternafkahi, tercukupi, saya bilang. Ya udahlah, apa katanya aja. Gitu. Kemudian saya berangkat lagi di bulan 4, masuk ke bulan 4. Sesampai di sana, kok biasanya saya langsung ke tempat saya, itu saya langsung ke sana, ke rumahnya si Ratna.
Jadi perasaan tuh pengennya ketemu terus sama si Ratna tuh. Datang ke sana, ya itu disediain lagi makanan. Ya tanpa menaruh rasa curiga ya. Makan biasa aja. Malamnya saya langsung tepar sakit, tapi belum parah, masih standar, masih meriang pokoknya pucet lah. Tapi diobatin masih mending, tapi lemes, posisi badan ini lemes. Si Opik, kok kamu berubah, nggak kayak kamu yang dulu. Sekarang lebih banyak pergi ketimbang kumpul sama kita. Udah, saya pokoknya karakter saya udah berubah. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Yang penting kita di sini usaha jalan. Kamu tinggal terima beres. Toh usaha ini kunci utamanya adalah saya, yaitu sambel. Udahlah, apa kata kamu aja, kata teman saya. Teman saya pun seakan-akan nggak respect. Jalan, saya kesana main lagi. Sampai masuk 2 bulan saya nggak pulang. Dikarenakan saya itu seakan-akan sudah rasanya itu mati sama istri saya itu. Saya malah lebih dekat sama si Ratna. Sampai teman saya, kamu ingat sama istri. Biar bagaimanapun kamu waktu itu sudah janji sama istri akan pulang, akan nengokin. Udah, kamu tahu apa? Saya bilang ke teman saya, si Gedik. Saya kan ditelepon sama istri itu. Jadi kalau ada pecel lele goib memang ada di sana ya Mas Wei? Betul. Pernah dengar cerita pecel lele goib di Asobat? Iya. Jadi gimana? Itu Ada? cerita dari salah satu supir yang ada di situ. Memang betul ya? Emang betul. Gimana, bisa kisahkan sebentar? Jadi kata si supirnya itu, dia merasa makan di situ. Ada yang lihat itu bukan makan di warung, cuman di posisinya itu cuma di pinggir jalan duduk. Yang dia makan itu nggak ada, sebenarnya cuma daun aja yang dilihat sama temennya itu. Tapi yang si supirnya itu yang merasakan sedang lagi makan. Itu kejadiannya siang atau malam? Malam, tentunya malam. Pasti malam ya? Malam. Jadi seperti orang ini ya? Betul. Orang aneh gitu ya, Iya. makan pakai daun. Betul. Sedangkan yang orang yang sadar melihat semua, dia hanya makan di daun. Betul. Oh gitu. Nggak makan itu. Seperti itu. Ngeri juga ya? Iya. Memang daerah masih angker Sama. Sangat. sampai sekarang ya? Sangat.